Ya baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, kita bersyukur kalau pada pagi menjelang siang hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama sama para tamu undangan yang sudah hadir. Mengucapkan selamat datang Pak. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah ada bersama-sama di tempat ini, kita akan bersama-sama memulaikan ibadah ucapan syukur di awal tahun 2023 ini. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena campur Tuhan. Kita akan mulai dari ibadah kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang saya persilakan berdiri untuk penghormatan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita secara bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berada bersama-sama dengan tengah jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang Tuhan berikan bagi kami. Perjalanan kami boleh melewati tahun 2022 oleh campur tangan Tuhan. Kami boleh ada sampai tahun 2023 ini, kami percaya semuanya karena Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan. Dari Bapak Ibu kita berpujian, kita mau katakan kepada Tuhan, Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kau perbuat di dalam hidup. Kau berbuat, iman kami bermohon.
Kami mau meresponi segala yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan memuji membesarkan akan nama Tuhan. Kami akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Biarlah pujian sorak-sorak kami persembahkan hanya untuk dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya silakan berdiri. Kita bawakan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, melalui persekutuan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, sehingga boleh berguna di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja di tempat ini, sehingga semakin hari nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
kebaikan Tuhan. Kalau gereja ini ada, kami percaya ini adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mendengar pesan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Bapak. Sehingga saat firman-Mu disampaikan, firman itu boleh tumbuh dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya boleh melayani Bapak Ibu di sini. Ya, terima kasih Bapak Yohanes. Ya, buat Pak siapa? Pak Mangoloi ya. Agak susah saya ngomongnya. Apalagi saya juga teman lama Pak Sudawan ya. Nah, akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Yesus, ada satu beban yang Tuhan berikan buat kita. Ada satu tugas yang Tuhan berikan buat kita, yaitu mengenai amalan takut. Ya, tentunya saudara semua tahu apa amalan takut itu. Bahwa tugas utamanya adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, lalu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak hanya tugas sebagai pendeta. Ya, kalau jemaat ngomong itu urusan gembala saya, itu urusan pendeta saya, salah saudara. Ya, salah. Tetapi itu adalah tugas kita semua sebagai orang yang percaya Yesus, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Terus kita mau balas apa? Mau balas apa? Apakah cukup dalam memuji dan menyembah Tuhan? Tidak sampai sini saudara. Kita harus berbuat. Ya, kita harus memenangkan jiwa. Hari ini saya akan sharingkan satu firman Tuhan yang luar biasa dari Kisah Rasul 16 ayat 9. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 9. Saya akan bacakan buat saudara. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya. Kita semua tahu cerita ini, bagaimana Paulus yang dulunya Saulus dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan dan dia bertobat sungguh-sungguh. Karena yang biasanya gagah, biasanya kuat, sehat, ya, mungkin waktu masih muda, 30-an lah kira-kira. Tapi hari itu dia diizinkan Tuhan buta 3 hari. Tergantung sama orang, kemana-mana dituntun sama teman-teman, dituntun, makan, dikasih. Mungkin itu yang Tuhan berikan buat dia, supaya dia merenung, supaya dia berpikir bagaimana manusia itu sangat terbatas. Baru matanya ditutup, belum kakinya dikunci. Kalau mata ditutup, kaki dikunci sudah susah, kemana-mana digotong. Ya, tapi saya tidak mau bahas itu. Tapi setelah pertobatan itu, hidup Paulus yang dulunya Saulus itu jadi luar biasa. Ya, dia jadi cinta Tuhan, dia jadi orang yang miliki
kesulitan sampai satu saat tibalah ini. Ya, dia akan menuju ke rencananya mau ke Asia, tapi pada waktu malam ada satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia melihat orang Makedonia melambai-lambai. Ya, nggak tahu, saya nggak ngerti. Ini Pak Sihobe atau Pak Pauli yang dilambai-lambai sama orang Grand Vista. Sini dong. Saya nggak ngerti. Ya, tapi saya percaya itulah pergerakan Tuhan. Ada penglihatan, ya. Ada penglihatan yang Tuhan berikan buat Paulus, dan dia lakukan itu. Dari kisah ini ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan, yang kita bisa lihat. Satu, bahwa Tuhan selalu memberikan visi, ya. Tuhan selalu memberikan perintah, tidak hanya kepada gembala, tetapi pada setiap kita. Cuma masalahnya kita kadang-kadang tidak mau merespon. Kita nggak respon. Kalau gereja ini ada, saya percaya karena Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan perintah untuk segera membuka gereja Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita bicara secara pribadi, saya percaya Bapak Ibu coba direnungkan. Pasti Tuhan taruh sesuatu dalam hati. Pasti Tuhan taruh visi atau perintah dalam hati. Cuma masalahnya Bapak Ibu mungkin tidak merespon seperti saya dulu. Saya itu dulu begitu, tidak merespon. Saya umur ya antara 10-11 tahun ya, 12-13. Dari SD kelas 6 naik ke SMP, saya sekolah di sekolah yang sama, sekolah Katolik di Probolinggo sana. Tuhan kalau taruh hati di hati saya satu visi, nggak tahu kenapa saya begitu ingin untuk jadi misdinar. Yang mantan Katolik pasti tahu misdinar. Tahu misdinar? Ada yang Katolik di sini. Misdinar itu anak-anak yang, kalau bukan anak-anak ya, orang yang membantu Romo ya, melakukan misa, melayani perjamuan kudus, melayani itu di atas mimbar, di atas itu, di altar, ya. Itu namanya misdinar. Akhirnya singkat cerita saya daftar. Cuma karena gara-gara satu hari saya tidak masuk, karena ada pertandingan basket. Saya dulu suka main basket, mewakili sekolah, saya tidak diluluskan. Dari situ visi itu hilang karena Pak sakit hati, kesel. Udah gak gereja-gerejaan lagi, hilang sudah. Sampai suatu hari saya dipanggil untuk menjadi khotbah. Ya, kepala saya panggil saya, mau nggak jadi khotbah? Saya nggak bisa jawab, saya kaget. Saya bergumul 2 minggu. Akhirnya saya putuskan, iya. Saya keluar dari perusahaan. Saya dulu kerja, bukan nggak kerja. Saya di perusahaan. Ya, saya kepala cabang di satu perusahaan farmasi yang besar. Saya resign, saya mundurkan diri. Karena dalam pergumulan saya itu saya diingatkan lagi bagaimana waktu saya kecil. Visi itu muncul lagi, Tuhan ingatkan lagi. Bukankah kamu begini? Bukankah kamu begitu rindu melayani aku? Kenapa kamu segera pulang? Kenapa kamu menjauh? Jadi yang pertama, Tuhan mesti berikan visi. Kalau Bapak Ibu hari ini merasa belum ada visi, belum ada perintah Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh. Bukan apa? Supaya saudara punya arah, punya arti. Ya, jangan mengalir. Kalau bahasa rohani, kita mengalir bersama Roh Kudus. Mengalir apa? Kamu punya kalian ini? Itu beda tipis. Beda tipis. Hati-hati. Ya. Mengalir dengan hanyut itu beda. Kalau mengalir kita bisa mengendalikan, mengikuti. Tapi kalau hanyut, kita nggak ada kendali sama sekali.
Kalau orang hanyut gimana coba? Diantemin tebing, diantemin batu, diantemin apa? Ada kendali. Jadi mari kita renungkan. Saya percaya Bapak Ibu pasti boleh tahu satu visi. Tidak harus jadi pendeta, ya, ini hati-hati. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus full timer. Bapak Ibu bisa melayani dengan banyak cara. Ya, dengan banyak cara. Istri saya dulu full timer juga di kantin. Ya. Yang kita tidak pernah, ternyata di kantin juga bisa melayani. Orang datang nangis, punya masalah, didoain, dikonseling dari kantin, bukan dari gereja, dari kantin. Istrinya juga bukan pendeta, juga tidak sekolah Alkitab. Tapi kalau Tuhan kirim, Tuhan pasti berikan kemampuan. Asal kita taat dan mau. Nah yang kedua, apa yang kita lihat dari itu? Paulus merespon perintah itu. Kalau kita lihat ya, setelah ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke segeralah direspon. Bukan nanti ada. Kalau orang Sunda di sini ngomong kumaha kayak nanti. Gimana nanti lah. Ya, jangan kayak nelayan lihat angin dulu lah, nggak dapat ikan saudara. Segera responi. Ya, segera responi. Tuhan taruh visi, Tuhan taruh tanda buat saudara, taruh perintah. Segera responi. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Saya budaya terlalu lama, saudara. Saya dapat visi itu umur 14-nya 13, 12, 13 tahun. Saya baru meresponnya jadi punya umur berapa coba? 45. Coba. Telatnya udah gak karu-karuan. Nah, sangat telat. Saya nyesel tuh. Walaupun ya maaf kata, saya dari sekuler dengan penghasilan yang bagus, dengan fasilitas yang bagus, tiba-tiba jadi full timer. Saya bukan mengecilkan arti full timer, ya, dengan penghasilan yang jauh lebih kecil, dengan segala ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ternyata itu tidak perlu. Saya hidup normal, saya hidup baik-baik saja. Saya gemuk, istri saya gemuk. Artinya tidak kurang makan gitu ya. Anak saya dulu muridnya Pak Sudawa, ya, bisa sekolah di BINUS, sekolahnya bukan sekolah murah, dengan tidak perlu bayar, gratis. Di saat saya menyerahkan diri ke Tuhan buka jalan sendiri. Ya. Jadi responi perintah itu dengan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saudara tunda-tunda, waduh, buang waktu. Ya, buang waktu saudara, buang waktu. Dan jangan sampai Tuhan maksa. Kalau Tuhan maksa tidak enak. Benar. Contohnya lah yang Tuhan maksa. Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Yunus. Itu Tuhan maksa. Lautnya kok dimuntainya keluar nanti utuh atau keluar dari belakang udah halus. Lembut. Selesai, Yunus mati. Jangan sampai Tuhan paksa. Nanti katanya, wah gua sial Yunus, wah Tuhan gak sayang aku, wah udah diberkati Tuhan. Jangan nyalain Tuhan. Cek diri kita. Apa yang salah di diri kita? Apa yang kurang di diri kita? Apakah sesuatu yang kita tidak lakukan buat Tuhan? Apakah sesuatu yang kita ingkari dari Tuhan? Jangan sekali-sekali dalam berjanji nanti ya, Tuhan sakit gak karu-karuan Tuhan. Kalau aku sembuh, aku melayani. Begitu sembuh, lupa.
lupa. Haleluya kata Pak Jokowi. Ya, hajar makan, hajar ini lagi. Berikutnya nggak sakit lagi. Soplak giginya. Gimana coba? Saya sampai Tuhan paksa. Kalau kita dapat visi, kita dapat perintah, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Apalagi ada orang mau baptis, kita tunda-tunda. Waduh, saya paling nggak berani. Saya komitmen kalau ada orang baptis jam berapa aja, jam 1 pagi, jam 2 malam, ayo, saya udah komitmen sama Tuhan. Bukan apa-apa. Dia hari ini minta baptis. Dan kalau tiba-tiba besok dia dipanggil Tuhan mati, waduh, kita ini seumur hidup nanggungnya, seumur hidup saudara. Masa nggak pernah main-main kalau ada orang minta datang minta dibaptis, mati aja, males kan? Kalau GBI kan mesti dicelur, ya. Kalau yang gereja-gereja lain kan enak, dikepret aja, selesai. Ini kan mesti dicelur. Malam dingin dicelup, mesti mandi lagi, ganti baju lagi, malas besoknya. Saya berani. Berapa kali kita kerja kita di Lipo Cikarang itu sangat heterogen. Satu malam datang wanita, ya maaf wanita malam. Ya. Kalau buku-buku malam, buku-buku bukan wanita, ini wanita malam. Dia datang ke gereja nangis-nangis. Dia bertobat, dia merasa tiba-tiba Tuhan jamah. Dia minta dibaptis hari itu juga, sangat itu. Jam berapa saudara? 1:30 pagi. Sebelum telepon, pagi di mana? Suruh tunggu sebentar. Kita baptis. Caranya. Kenapa? Gak bisa ditunda-tunda hal ini. Harus segera. Jadi kalau Tuhan sudah kasih perintah, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, Tuhan pasti buka jalan. Walaupun ada kesulitan. Saudara kalau dengar cerita perjalanan Paulus ke Makedonia, dia dipenjara di mana? Di Filipi. Ya, dia nyanyi-nyanyi. Tapi Tuhan juga kirimkan orang baik. Ya. Siapa orang baik yang Tuhan kirimkan? Saudara tahu, ada wanita-wanita yang Tuhan kirimkan yang untuk membantu dia, untuk menerima dia. Jadi jangan takut, Tuhan pasti akan buka jalan dan Tuhan pasti membela. Jangan takut. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Waduh, mau mikirnya terlalu panjang, ya? Mikirnya terlalu panjang, kalkulasinya terlalu banyak. Ya. Ini contohnya, Kisah Rasul 16 ayat 19. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kamu menerima. Tuhan pertemukan dengan orang baik. Itu selalu. Ya. Saya punya teman suka nginjil kemana-mana, ke Kalimantan, kemana-mana. Dari semua cerita, dari daerah yang dia tidak tahu, daerah yang tidak kenal, daerah ini, di saat itu pasti Tuhan pertemukan dengan orang yang dia tidak pernah duga, dan orang itu menerima dia dan bersyukur. Itu bukan karena campur tangan Tuhan. Kecuali kita punya iman, ya itu kebetulan aja. Tapi ini berkali-kali, saudara. Berkali-kali. Dia ketemu dengan orang-orang itu, dengan orang-orang yang baik.
Jadi kenapa saudara takut? Jangan takut saudara. Saya dulu juga takut. Gimana? Ya, takut terutama mikir diri kita sendiri. Gimana hidup kita? Gimana? Itu dia sekolah, biaya ini, gimana? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita dan tidak pernah terlambat. Terus. Kita semua tahu bagaimana Paulus disertai Tuhan. Ya, kalau kita mungkin kesulitannya itu aja. Kalau kita baca banyak hal Paulus, dia didera, ya, dia dipukulin, disiksa, di penjara, ya. Beberapa kali kapalnya mau tenggelam, terapung-apung di tengah laut, itu Paulus. Tetapi tidak mengurangi sedikit pun keinginannya untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lalu apa yang kita dapatkan? Bukan apa yang dapatkan. Lalu buahnya apa? Dari apa yang Paulus lakukan. Saya berharap nanti jemaat Grand Vista di sini ini GBI Malsaron bisa seperti orang-orang ini. Amin. Kita buka 2 Korintus 8. Ya. 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Judulnya apa? Pelayanan kasih. Ini adalah dampak daripada pelayanan Paulus ke Makedonia. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan mereka, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi dampak daripada pelayanan Paulus ke Makedonia itu membawa satu pertumbuhan rohani buat jemaat. Amin. Ini yang diharapkan gembala di tempat ini untuk semua jemaat bisa bertumbuh seperti itu. Ya, sangat luar biasa. Mereka dicobai dengan segala penderitaan, tapi sukacitanya tetap meluap. Ya, jangan dikit-dikit telepon Pak Gembala, gimana masalah saya? Bukan salah, nggak salah gitu. Nggak salah. Kenapa nggak telepon pada Tuhan dulu? Tuhan, berdoa. Sukacitanya meluap. Artinya apa? Di dalam hatinya itu meluap dengan ucapan syukur. Penuh dengan ucapan syukur. Tidak hanya mau gampangnya, terimanya aja. Tidak. Orang-orangnya seperti ini. Ya. Terus mereka sangat miskin, tetapi sangat kaya dalam kemurahan, mau memberi. Kalau jemaat di tempat ini bisa punya hati seperti ini, saya percaya nggak ada 2 tahun. Iya dong, pasti punya dampak positif. Tangga kanan kiri, ya, lingkungan. Itu orang baik banget siapa sih? Itu orang murah banget siapa sih? Dia orang apa sih? Dia orang Kristen. Gerejanya di situ. Kita nggak pernah tahu. Dan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Melampaui. Seperti janda miskin yang berkata, dia memberikan uangnya semuanya.
daripada orang kaya yang naruh banyak-banyak. Itu bagian kecil, mungkin cuma 0,1%. Dan yang paling penting, ini yang saudara-saudara, dengan kerelaan sendiri, ya, baca saya ulangi lagi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam. Saya mau mengambil bagian dalam pelayanan. Boleh katakan? Cuma 3 orang, yang lain nggak mau melayani? Tambah 1, yang lain masih takut. Jangan perlakukan Tuhan kita kayak ATM. Datang, colok duit keluar, pulang, nggak pernah mikirin. Saudara pernah mikirin ATM nggak? Hujan-hujan gede, hujan badai di rumah mikirin ATM yang di Alfamart gimana ya kira-kira ya, basah nggak ya? Pernah mikirin nggak? Jangan Tuhan diperlakukan kayak gitu. Amin. Amin. Tuhan itu punya hati, punya rasa. Kalau dia salah pribadi. Layani Tuhan. Supaya apa? Menyenangkan aku. Ya, mensupport pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara. Amin. Ya, harapan saya ke depan biarlah GBI Makassar ini boleh bertumbuh sebagaimana seperti jemaat di Makedonia. Ya, dewasa secara rohani, bisa berbagi, bikin berkat bagi lingkungan sekitar, dan ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita berdiri, kita angkat diri. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu meneguhkan kami, menegur kami, dan kami tidak hanya mendengar, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat pada tempat ini. Kiranya Roh Kudus menyamar setiap hati mereka. Tuhan taruh visi dalam setiap hati mereka. Tuhan taruh satu kerinduan di setiap hati mereka, sehingga jemaat ini boleh bertumbuh, boleh dewasa secara rohani, boleh dipakai Tuhan untuk menangkan banyak jiwa. Berkati Tuhan kepada tempat ini. Dan percaya Engkau yang menempatkan, Engkau yang memutus Tuhan. Dan percaya juga, maka Engkau yang akan memperlengkapi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya akan baca ini saja ya. Ya, hari ini saya mewakili BPD Bekasi, ya, bahwa gereja ini sudah terdaftar ya sebagai gereja di Sinode GBI, khususnya BPD GBI Bekasi. Ya. Tinggal nanti ke depan diurus mengenai penghabisan, Pak, penghabisan dan penetapan SK sebagai gereja. Gitu. Nah, saya akan bacakan. Istilahnya adalah surat tanda lapor, ya. Kalau dulu SKPR, K-nya dihilangin sekarang. Ya, surat tanda lapor. Saya akan bacakan buat saudara, kita semua. SKTL surat tanda lapor nomor 008 garis miring S angka Romawi 15 garis miring SKTL BPD 040 garis miring 12 garis miring 1 garis miring 2023 memperhatikan surat pendeta Dr.
Yohanes Sihombing MTH tertanggal 16 Desember 2022, dan dengan dilengkapinya seluruh kelengkapan administrasi pembukaan gereja yang baru sesuai tata tertib GBI bab 1, pasal 2, pasal 3, pasal 9, termasuk diantaranya surat rekomendasi Ketua Probel 7 dengan nomor surat 00 rekomendasi P7/1/2023 tanggal 25 Januari 2023. Maka dengan ini Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia menerangkan bahwa Gereja Bethel Indonesia yang beralamat di perumahan Grand Vista Blok E25 nomor 1 Desa Jaya Mulia, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alamat sekretariat perumahan Grand Vista Blok E25 nomor 1 Desa Jaya Mulia, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gembala Jemaat Bapak Mangoldi, ya, Mangoldi Huta Huruf. Pendeta Pembina Pendeta Dr. Yohanes Sihombing MTH telah terdaftar di Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia, dan sesuai dengan keputusan maka Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia akan mengevaluasi, menilai perkembangan dan situasi yang ada sebelum dilakukan pentahbisan. SDL ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai tanggal 28 April 2023. Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 27 Januari 2023, ditandatangani oleh Pendeta Sahala Nainggolan MPH, Ketua DPD dan Sekretaris, Pendeta Stefanus Hakarsten STH, Sekretaris. Dengan demikian bahwa gereja ini sudah resmi terdaftar sebagai gereja IGB. Saya selanjutnya akan serahkan surat ini kepada Bapak Gembala. Sekali lagi Pak, punya saya Pak. Ya. Sekali lagi Pak. Oke, selanjutnya saya serahkan ke ya. Demikianlah ibadah yang sudah kita jalani secara bersama-sama sekaligus menyerang surat yang ada di tempat ini. Kita akan mengakhiri persekutuan hari ini. Kita akan melihat yang membawakan Tuhan Sihombing. Kita terpuji dan berkata terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur ada bagimu. Terima kasih ya Tuhanku.
sudah tolong kami GBI Mawar Saron Grand Pista ini. Sudah sangat lama kami mendambakannya terdaftar di Gereja Bung secara sinodal di Gereja Betel Indonesia ya Tuhan. Namun kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik, bahwa hari ini Tuhan sudah dibacakan surat tanda lapor gereja ini dan tentunya sudah terdaftar secara sinodal di Gereja Betel Indonesia. Tuhan, Engkau mau tolonglah kami sekaliannya umat-Mu di sini untuk kami boleh berita Injil, menyampaikan kabar baik di seluruh wilayah di tempat ini ya Tuhan, sehingga wilayah ini akan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, berkati semua keluarga jemaat-Mu di sini. Tuhan topang mereka, Roh Kudus beri kerjasama yang baik, kesehatan satu dengan yang lain, karena kami tahu Tuhan Yesus ada pekerjaan kami yang selanjutnya setelah dibacakan surat tanda lapor ini untuk memenangkan jiwa seturut dengan firman-Mu. Kami boleh menjadi alat berkat di lingkungan kami. Seperti jemaat-jemaat di Kalunia, walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka jadi alat berkat. Dan itulah kerinduan kami yang Tuhan kerjakan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Gembala sidang yang ada diberkati, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah lingkungan di Grand Pista ini. Kami doa Tuhan bersyukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi, Ketua Perwil 7 yang sudah membacakan SKTL yang sudah ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati Tuhan hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus turun atasnya. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini, kami akan pulang sertalah dengan kami. Tuntunlah kami, pimpin kami dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami boleh melaksanakan kembali aktivitas kami dalam keseharian kami. Terpujilah Tuhan, kami akan terima berkat-Mu, melihat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu jemaat sampai silakan diri kembali. Demikianlah ibadah yang sudah kita jalani dan ikuti secara bersama-sama dan bersama-sama. Oke, kita akan sama-sama menikmati jamuan kasih yang sudah disediakan oleh petugas. Terlebih dahulu kita dahului dengan doa, dan doa akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kurnis Malabanya. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah melayani firman hari ini. Kita semua jadi berkati Tuhan secara rohani. Sebentar lagi kampung tengah kita pun akan diberkati. Kita doakan dulu biar banyak sisanya. Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami telah diberkati oleh hamba-Mu lewat firman Tuhan. Kami berkat rohani sudah kami dapatkan, berkat jasmani juga kami akan terima. Tuhan memberkati tangan-tangan menyediakan, kuduskan berkuasa firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah menyediakannya dengan kesehatan dan berkat Tuhan. Kami sambut berkat-Mu berucapan syukur dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Haleluya. Amin.